Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para hamba Allah, mari kita simak firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat yang ke-60. Bunyinya adalah wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihi salam berkata kepada fatanya, kepada bujangnya atau kepada pembantunya, la abrah, aku tidak akan pernah berhenti berjalan hatta ablugha majma'al bahrain, sebelum sampai kepada pertemuan dua laut, au amdiha huquba, atau aku akan berjalan terus meskipun berbilang-bilang tahun lamanya. Inilah tekad Nabi Musa alaihissalam dalam mencari guru untuk mempelajari ilmu. Bahkan ketika itu beliau sudah menjadi rasul. Kata beliau, walaupun akan menempuh perjalanan ini berbilang-bilang tahun atau bertahun-tahun, aku tidak akan pernah berhenti, akan terus berjalan sampai ketemu dan sampai bersua dengan guru di tempat di mana yang telah dijanjikan. Kita garis bawah ini khusus untuk murid-murid kita yang baru datang ke Abi Center. Murid-murid baru kita yang berjumlah 360 lebih yang baru datang hari Sabtu dan hari Ahad kemarin. Sengaja kita bacakan ayat itu di awal khutbah. Bagaimana seorang rasul yang mulia, bahkan beliau tercatat sebagai rasul ulul azmi, tekad beliau, semangat beliau, padahal kedudukan beliau rasul. Apa tekad beliau? Tidak akan berhenti, berjalan dan berjalan, terus berjalan sampai ketemu dengan sang guru
yang telah diperintahkan Nabi Musa untuk menuntut ilmu kepada sang guru itu. Kita, anda semua, murid-murid kita semua, tekad seperti ini harus ditanamkan, dipancangkan kokoh teguh dalam hati kita, terhunjam. Kalau layar sudah terkembang, pantang surut ke belakang. Jangan menjadi orang manja. Lebih-lebih seorang laki-laki. Jangan menjadi orang yang cengeng. Karena kita adalah rijal, laki-laki sebagai penanggung jawab, orang jantan. Beriringan dengan itu kita bacakan sebuah hadis Nabi yang terkenal. Bunyinya saja kita bacakan. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salaqallahu bi tariqan ilal jannah. Dalam hadis lain berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh, siapa yang meniti dan siapa yang melalui suatu jalan, yatlubu, karena ingin menuntut ilmu, atau yaltamisu, mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Inilah kebahagiaan terbesar bagi seorang yang memang bertekad untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Kalimatnya yatlub. Yatlub itu mengusahakan sesuatu sampai dapat, sampai diperoleh, lalu mengambilnya, memegangnya erat-erat. Namanya yatlub, talaba. Talaba, orang yang menuntut, mencari sesuatu sampai dapat. Jika dapat, diambilnya, dipegangnya erat-erat, namanya talib. Murid-murid kita semua di sini adalah talib, harus menjadi talib, orang yang menuntut sesuatu sampai dapat, sampai diperoleh, sampai diraih, dipegang erat-erat, jangan lepas. Namanya talib. Menuntut ilmu, talabul ilmi. Tuntutlah, utlub. Dalam riwayat hadis lain berbunyi, yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh, meniti suatu jalan, di situ dia yaltamis, iltimas, mencari. Yaltamisu, mencari sesuatu yang hilang. Ilmu harus dicari. Ilmu tidak datang kepada kita, harus dicari. Ulama-ulama dahulu kala berbulan-bulan mencari ilmu tanpa menghiraukan, letih, penat, lelah dan lesu. Ini namanya tekad yang tergambar dalam tekad Nabi Musa. Lalu apa maksudnya berjalan menuntut ilmu, mencari ilmu? Salaka tariqan, berjalan, meniti, melalui suatu jalan untuk mencari ilmu atau ilmu. Ada dua. Dua ini pegang erat-erat bagi murid-murid kita ini. Yang pertama, maknanya hakiki. Betul-betul pergi ke rumah-rumah guru, ke majlis-majlis, ke tempat-tempat di mana ada ilmu diajarkan di situ. Berjalan ke situ. Salaka tariqan. Anak-anak kita yang hari ini datang dari luar Sumbar, dari Bekasi, dari Kepulauan Riau, dari Dumai, dari Duri, dari Pekanbaru, dari Pasaman, dari Pariaman, dari Padang, dari Lubuk Basu,
Ya tidak mungkin kita sebutkan daerahnya satu-satu. Datang ke sini diantarkan oleh orang tua, berarti dia telah menempuh jalan datang ke sini. Itu saja yang antum lakukan, kami sudah bangga. Meninggalkan daerah kampung halamannya, meninggalkan segalanya, datang ke sini dengan tekad untuk menuntut atau mencari ilmu. Orang tua yang mengantarkan anaknya ke sini, bukan hanya orang tua, juga kakek nenek, saudara-saudara, karib kerabat ikut mengantar ke sini. Dia berarti dia mengantarkan anaknya menempuh jalan ke surga. Andaikan ada orang tua kita yang mendengarkan khutbah kita ini, berbanggalah para orang tua. Biarlah sedih sementara, hibah sementara, rindu sementara, biarlah anak kita menangis, mengeluh, mengadu. Di pesantren tidur susah, makan tidak enak, kurang nyaman, apa saja kedua mereka dengarkan saja. Lebih-lebih yang jantan-jantan ini harus dilatih dia tegar, kuat, tabah, mandiri. Biarkan dia. Anak laki-laki jangan dihirau panjang, kata orang Makassar. Kalau orang tua masih mendengarkan laporan anaknya bagaimana begini lalu anak ditarik pulang, orang tua yang menariknya untuk mencari sesuatu yang akan dapat mengantarkannya ke surga. Jadi pertama maknanya ada siapa yang meniti, siapa yang menempuh, siapa yang melalui satu jalan, maknanya betul hakiki. Apa hakiki? Berjalan, pergi ke tempat di mana ada ilmu diajarkan, atau mencari sumber ilmu. Makna yang kedua, berjalan mencari ilmu, adalah maknanya mansalaka tariqan, menempuh melalui jalan. Artinya lah siapa yang menempuh suatu cara, dengan cara itu dia mendapatkan ilmu, seperti menghafalkah, anak-anak kita, khatib boleh menegur, yang tidak boleh menegur adalah jamaah. Teguran khatib termasuk khutbah. Jangan mengganggu, jangan mengusik teman. Yang tidur biasa tidur. Kita ulang. Makna yang kedua, man salaka, siapa yang menempuh meniti suatu jalan, bukan makna hakiki, tapi majazi, yakni siapa yang menempuh suatu cara, suatu metode, yang dengan cara dan metode itu dia mendapatkan ilmu yang dicarinya, ilmu yang dituntutnya, seperti menghafalkah, belajar sungguh-sungguhkah, membacakah, menelaahkah, mengkajikah, bertanyakah, menganalisakah, berdiskusikah. Semuanya adalah itu jalan yang ditempuhnya, yang dilaluinya supaya dia berilmu. Guru-guru kita yang punya pustaka besar-besar, dia menelaah, dia mengkaji, dia menganalisa, dia menulis, dia membalik-balik kitab di malam hari. Ketika itu dia tidak berjalan hakiki, dia tidak berjalan secara hakiki, tapi majazi. Dia mencari cara, mencari jalan bagaimana supaya berilmu, lalu diajarkannya ilmu. Kedua cara ini Allah mudahkan baginya menuju surga. Ilmu mengantarkan orang ke surga. Allah lancarkan prosesnya menuju surga karena dia berilmu. Orang berilmu nanti beramal. Kemudian yang berikutnya, hadisnya mengatakan, innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Ini kebahagiaan yang kedua. Sesungguhnya para malaikat Allah, la tad'u ajnihataha, malaikat meletakkan sayapnya, ridwan, karena rida di talibil ilmi, karena rida kepada penuntut ilmu. Apa maksud malaikat meletakkan sayapnya? Berbagai macam pendapat ulama. Pertama mengatakan karena memang malaikat itu punya sayap.
Dia meletakkan sayapnya, dia tidak terbang. Dia merendah. Dia respect. Dia kagum kepada orang-orang yang pergi menuntut ilmu. Murid-murid kita yang baru datang ini, malaikat kagum kepada antum. Apalagi meninggalkan negeri kita yang jauh. Kagum malaikat. Respect dia, suka dia, senang dia. Lantaran senang itu dia berdoa kepada Allah. Dia reda, sehingga dia letakkan sayap, dia tidak terbang. Namanya kekaguman malaikat, respect malaikat, salutnya malaikat. Lebih-lebih anak-anak yang kecil-kecil, berani dia meninggalkan kampungnya, orang tuanya, kesenangan di rumah, karena ingin mencari, menuntut ilmu. Malaikat kagum kepada anda semua. Jangan bikin malaikat itu tidak kagum lagi dengan anda cengeng dan manja, ingin pulang saja. Ini bagi orang yang menuntut ilmu. Sementara bagi guru, kami para guru dan siapapun yang menjadi guru, untuk memotivasi, menambahkan semangat kita untuk terus mendidik anak-anak kita. Kita baca sambungan hadisnya. Wa innahu la yastaghfiru lil 'alimi man fis sama'i wal ard. Ingatlah, sesungguhnya benar-benar akan memintakan ampun kepada Allah bagi orang alim, orang yang berilmu dan yang mengajarkan ilmunya. Man fis sama', siapa saja yang di langit dan siapa saja yang di bumi, hatta al-hitan, bahkan sampai ikan di lautan pun sama-sama berdoa kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah, dan agar Allah mencurahkan rahmatnya bagi orang alim, mu'alimin nasal khair, bagi orang yang mengajarkan orang yang kebaikan. Ini guru-guru. Dan bagi siapa yang ikut serta menunjang, merespon, membantu agar terlaksananya suatu pendidikan, maka dia juga sudah ikut serta namanya. Dia telah bertahun. Kenapa begitu? Menuntut ilmu itu sangat tinggi nilainya, disamakan dengan jihad perang fisabilillah. Bahkan di suatu ketika nilainya lebih tinggi daripada jihad fisabilillah. Dengan begini kita sampaikan ini kepada ananda semua, anak-anak kita semua, dan kita yang hadir di sini semua. Mari pancangkan tekad, hunjamkan ke lubuk hati yang dalam, kuat dan kokohkan semangat kita untuk terus menuntut dan mencari ilmu sampai dapat. Semoga apa yang kita sampaikan ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad hasan. Bunyinya, ya ayyuhan nas ta'allamu, wahai sekalian manusia, belajarlah. Ta'allamu, belajarlah kamu semua. Innal ilmu bita'allum, karena ilmu itu diperoleh dengan belajar. Innamal ilmu bita'allum, karena sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan belajar. Belajar harus dengan guru. Siapa yang belajar tanpa guru,
bisa jadi setan gurunya, begitu. Wal fiqhu bitafaqquh. Pemahaman itu didapat dengan berusaha untuk memahami. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah beri pemahaman dia tentang ilmu. Satu lagi, innar rajula la yuladu aliman. Sesungguhnya seseorang itu tidaklah dia terlahir atau dilahirkan langsung punya ilmu. Wa innama ilmu bita'allum. Dia baru bisa berilmu kalau dia menuntut ilmu, mencari ilmu. Disitulah pentingnya kita mencari dan mencari, menuntut dan menuntut ilmu sepanjang waktu sampai mati. Dikenakan bahwa tuntutlah ilmu itu dari lahat, dari ayunan sampai ke lahat, minal mahdi ilal lahad. Semoga berfaedah untuk kita semua. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.